Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan uh, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester ganjil SMK Negeri 4 Balikpapan. Yaitu berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4. Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Mengurus jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Pengurusan jenazah. Yang kedua adalah takziah dan ziarah kubur. Langkah yang harus dilaksanakan keluarga kematian. 1. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah umumnya mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya. Pengurusan jenazah. Yang wajib yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat adalah menguburkan. Yang pertama, memandikan jenazah. Bisa dilihat nanti pemandiannya seperti apa, ada di link YouTube berikut itu di bawahnya. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah diletakkan di tempat tertutup. Tutupi tubuh jenazah dengan basahan. Bersihkan tubuh jenazah dari sisa-sisa kotoran yang menempel. Mandikan jenazah dengan air minimal 3 kali siraman. Jenazah diwudukan. Yang kedua yang wajib adalah mengkafani jenazah. Bisa dilihat juga di link YouTube. Ada link di bawah ini. Ini dipersilakan. Bisa dilihat linknya ini nanti di YouTube-nya. Mengkafani jenazah, ketentuan dalam mengkafani jenazah pertama adalah membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah ditambah kira-kira 40-50 cm sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas. Menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Berikut biasanya dikasih wangi-wangian, ditaburi wangi-wangian supaya tidak ada bau jenazahnya, supaya bau wangi. Berikutnya yang wajib, yang ketiga adalah tata cara menyolati jenazah. Yang pertama, tata cara mensolati jenazah, membaca niat. Nah, niat itu walaupun di hati,
Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa niat itu wa talaffuzuha, melafalkan niat hukumnya sunnah. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Setelah takbir pertama, takbiratul ihram adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah membaca takbir kedua. Setelah itu membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir ketiga, yaitu membaca doa pertama. Dan takbir keempat, membaca doa yang kedua. Seperti apa? Setelah itu adalah terakhir salam. Berikut ini adalah bacaan sholat jenazah. Untuk yang bagian sini, bagian kanan ini untuk jenazah laki-laki, dan untuk bagian kiri adalah jenazah perempuan. Bacaannya sebagai berikut. Untuk laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum, maka makmuman. Kalau imam, maka kata makmuman diganti imaman lillahi ta'ala. Jenazah perempuan seperti ini. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang membedakan kalimat ini, hadzal mayyiti, kalau perempuan, hadhil mayyitati. Setelah itu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu. Setelah takbiratul ihram membaca suratul Fatihah, sama. Laki-laki juga sama, perempuan juga sama bacaannya. Setelah itu takbir yang kedua, Allahu Akbar, begitu. Setelah itu membaca sholawat. Ini terbalik ya. Mohon maaf nih. Terbalik sholawat dulu ya. Membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang pendek. Sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pendek. Ini boleh ditambahin lagi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Dan seterusnya. Silakan bisa ditambah. Yang ini yang terpendek aja, yang mudah. Setelah itu takbir kembali, yaitu membaca doa pertama setelah Allahu Akbar, yaitu membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi yang membedakan adalah domirnya ini. Domir hu, ini hi, ini hu. Kemudian yang ini untuk perempuan, ha, ini ha. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini domir untuk mudzakkar, ini domir untuk mu'annas. Berikutnya setelah doa yang pertama, yaitu takbir kembali, kemudian membaca doa. Doa yang kedua. Untuk laki-laki seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ini untuk jenazah perempuan. Kembali lagi bahwa untuk laki-laki domirnya hu, ya, kemudian untuk perempuan domirnya ha. Setelah itu membaca takbir. Setelah takbir kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya temui ketika saya di pesantren belajar dengan ustadz saya, di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, di sana disebutkan bahwa untuk salam ini sunnahnya untuk yang salat jenazah itu sampai wabarakatuh. Bukan assalamualaikum warahmatullah.
Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh. Ini sunnahnya untuk sholat jenazah. Kalau sholat yang lain sampai wabarakatuh. Warahmatullah sampai warahmatullah. Berikutnya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah, ini ada ketentuannya menguburkan jenazah. Yang pertama, membuat liang kubur. Yang kedua, memasukkan jenazah dengan mendahulukan bagian kaki. Yang ketiga, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Ya, doanya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, doa membaca memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah ketiga adalah keempat adalah membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, miring ke kanan, ya, dimiringkan. Yang kelima, meletakkan tanah yang dibulatkan, dimasukkan. Kemudian yang keenam, melepas tali-tali yang mengikat jenazah, talinya semuanya dilepas ya, jangan dibiarkan saja, nanti dilepasin semuanya. Yang ketujuh, menutup liang lahat dengan papan kayu atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Yang ke-8, menaburkan tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Yang ke-9, mendoakan memohonkan ampun bagi jenazah. Itu ketentuan menguburkan jenazah. Kemudian yang bagian B ini, takziah dan ziarah kubur. Takziah secara arti bahasa adalah melayat, mengunjungi yang terkena musibah. Ziarah kubur artinya mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayit. Berikutnya adalah takziah atau melayat. Makna takziah adalah menghibur atau mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Kedua, sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar, mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Tujuan takziah berikutnya adalah A. Memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. B. Menemani, ikut bersimpati, berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. C. Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kuburnya, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, serta segala cita dan harapan yang lain. Yang D. Menjadikan sebagai ibrah atau pelajaran bersama, bermuhasabah diri, introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berikutnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada adabnya. Saat ziarah kubur, ada adab atau tata caranya. Antara lain, saat masuk di pintu gerbang kuburan, dianjurkan berdoa dengan kalimat, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wa inna insya'allahu bikum lahikuna kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah. Rawahul Muslim. Selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di kubur. Kami insyaallah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Saat melewati atau melihat kuburan, maka menoleh menghadap padanya, dianjurkan berdoa. Dengan doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar, nas'alullaha lakum walanal afiyah. Selamat sejahtera wahai penghuni rumah atau tempat ini. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kamu juga bagi kami. Selanjutnya, hikmah perawatan jenazah. 1.
meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana dan sementara. Yang kedua, menambahkan semangat beribadah memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup atau belum mati. Yang ketiga, gemar mensucikan diri sebelum disucikan atau dimandikan. Yang keempat, menggugah kesadaran untuk menutup aurat berjilbab sebelum ditutup dengan kain kafan atau dijilbabi. Yang kelima, baju atau pakaian luar, termasuk kedudukan jabatan, bukanlah hal utama, melainkan apa yang ditutupi, yaitu hati atau iman. Karena ketika mati semua sama menggunakan kain kafan berwarna putih. Yang keenam, menjaga sholat 5 waktu sebelum disolatkan. Sholatlah sebelum disolatkan. Yang kelima, yang ketujuh, maksud saya, menyadarkan diri bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Yang kedelapan, menggugah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki, harta, benda, dan sebagainya di jalan kebaikan. Karena kalau jasad sudah dikubur, maka semuanya tidak akan dibawa mati atau dikubur. Demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.